Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita semua bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman kelas HKID yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Rangga Andriansah, jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Surakarta, dari kelompok 4 Tafsir Ahkam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yakni terkait kedudukan niat dalam zakat dan tujuan zakat serta dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Baik, yang pertama yakni kedudukan niat dalam zakat. Niat adalah yang membedakan antara ibadah dan pengabdian yang lain. Dengan demikian, niat diisyaratkan dalam membayar zakat. Yang dimaksud di sini adalah si muzaki atau si pembayar zakat. Nah, meyakini bahwa apa yang dikeluarkan tersebut adalah zakat hartanya atau zakat harta orang yang dikeluarkan melalui dia, seperti harta anak yatim dan harta orang gila. Nah, tempat niat adalah hati, karena tempat semua yang dietikatkan itu adalah hati. Kapankah kita meniatkan zakat harta kita? Nah, apakah pada saat kita memisahkan harta untuk zakat atau pada saat memberikannya kepada mustahik? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, di mana ada pula yang mengharuskan kedua-duanya. Namun menurut Yusuf Qaradawi menyokong pendapat yang tidak dipersulit, yaitu cukuplah bagi si muslim berniat secara umum saja pada waktu memisahkan zakat dari hartanya, sehingga tidak perlu lagi bagi dia meniatkan setiap kali dia memberikan kepada setiap mustahik yang menerima zakatnya. Jadi menurut Qaradawi ini kita hanya cukup satu kali saja niatnya gitu, tidak usah beberapa kali. Nah, kemudian zakat merupakan sebuah kewajiban individu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu dan diambil oleh para petugas zakat, yakni amil zakat dan kemudian dibagikan. Nah, dalam firman Allah, khud min amwalihim shadaqatu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka saqqul lahum wallahu samiun alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat sendiri ibadah di bidang harta yang memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, tujuannya sendiri antara lain untuk pemenuh kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian pemenuh kebutuhan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Zakat pun memiliki fungsi untuk mendorong kejujuran dalam melakukan kegiatan, seperti sabda Rasulullah SAW, la tuqbalu sholatu bi khairi tuhurin wala shadaqatu min hululin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tidak pula menerima sedekah yang ada unsur tipu daya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ia berarti telah mengkhianati keislamannya dan keimanannya. Apalagi zakat selain berdimensi ibadah madoh, juga memiliki dimensi sosial, karena zakat termasuk salah satu ibadah yang bersifat qodoi, yaitu ibadah yang jika tidak dilaksanakan akan ada hak orang lain yang terambil, hak mustahik. Oleh karena itu, ancaman dan hukuman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat akan sangat berat, baik hukuman di dunia maupun di akhirat. Bagi mereka yang sudah kena kewajiban zakat tapi tidak mau membayarnya,
maka siksa yang pedih akan mereka terima di akhirat. Bahkan ancaman Allah pun nyata, seperti dalam firman-Nya yang artinya, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Maka dari itu perlu kita sadari, dalam harta kita ada hak mustahik. Jika kita tidak mengeluarkan zakatnya, maka sama artinya kita mengambil harta yang menjadi hak mereka. Secara aplikatif, derajatnya sama dengan mereka yang melakukan korupsi, karena mengambil harta yang bukan haknya di akhirat, sebagai mana dikemukakan pada keterangan sebelumnya, hukuman yang akan diambil oleh pengingkar zakat akan jauh lebih berat. Yang kedua, yakni tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Al-Quran telah membuat ibarat tentang tujuan zakat dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil daripada zakat, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf. Akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan agung. Dua kalimat tersebut adalah tathir, yang berarti membersihkan, dan tazhiriyah, yang berarti mensucikan. Yang kedua terdapat dalam firman Allah, ambillah olehmu dari harta mereka sedekah yang membersihkan dan mensucikan mereka. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya, atau bagi harta dan kekayaannya. Adapun beberapa tujuan dan dampak zakat bagi pemberi adalah: pertama, zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan oleh Allah, ketaatan pada Allah, akan mensucikannya dari jiwa dan segala kotoran serta dosa, terutama kotoran sifat kikir. Yang kedua, mendidik berinfak dan memberi. Berinfak dan memberi adalah suatu akhlak yang sangat dipuji di dalam Al-Quran, yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan orang yang terdidik, untuk siap menginfakkan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan umat. Tentunya akan sangat jauh sekali dari keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri atau korupsi. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak Allah. Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil dan sudah siap memberi dan berinfak, maka ia telah mendekatkan akhlaknya dengan Allah, dengan akhlak Allah yang Maha Pengasih. Keempat, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Yang kelima, zakat mengobati hati dari cinta dunia, tenggelam kepada kecintaan dunia, dapat mengalihkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Adalah suatu lingkaran yang tak berujung. Kemudian selanjutnya yang keenam, zakat mengembangkan kekayaan batin. Yang dimaksud di sini, pengalaman zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwa. Sebaliknya, menimbulkan jiwa besar dan menimbulkan perasaan optimisme. Yang ketujuh, zakat menarik rasa simpati cinta.
Zakat akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki pada si miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin atas si kaya. Yang kedelapan, zakat mensucikan harta dari bercampurnya hak orang lain. Yang berarti zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram. Yang kesembilan, zakat mengembangkan dan memberkahkan harta. Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan kita memberikan zakat. Nah, kemudian tujuan dan dampak zakat bagi si penerima. Pertama, zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyuk ibadah kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan rohaniah seseorang. Nah, sifat ini akan melemahkan bahkan memandulkan produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dan dari masyarakat melalui mekanisme zakat dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.